Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua adalah sebuah provinsi terluas di Indonesia dengan luas 808.105 km persegi yang termasuk pulau terbesar kedua di dunia. Pulau Papua dengan keanekaragaman alamnya yang masih alami ternyata menyimpan misteri yang sangat menakjubkan dengan ditemukannya sebuah tembok lurus di lepas pantai bagian utara dari pulau besar ini. Diperkirakan terdapat struktur bangunan mirip benteng. Dengan panjang 110 km dengan ketinggian 1.860 meter serta lebar 1.700 meter. Jika dilihat secara seksama, struktur ini lebih mirip dinding atau tembok karena strukturnya yang lurus memanjang secara sempurna sepanjang 110 km. Jika ini benar, jelas bangunan seperti ini tidak dibuat oleh peradaban manusia. Mengingat pembangunan di abad modern ini saja, seperti Menara Dubai, tingginya baru mencapai 800 meter. Sedangkan dinding yang ditemukan di sebelah utara Pulau Papua mencapai tinggi 1.860 meter. Struktur yang berada di laut lepas tak jauh dari ibu kota Papua, Jayapura. Untuk sementara penemuan misterius ini dinamakan Jayapura Wall atau Tembok Papua. Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia. Pada sekitar tahun 200 Masehi, ahli geografi bernama Ptolemy menyebutnya dengan nama Labadios. Pada akhir tahun 500 Masehi, pengarang Tiongkok bernama Gao Yukua memberi nama Tungki, dan pada akhir tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai Papa Ua yang sudah berubah dengan sebutan menjadi Papua. Pada tahun 1545, Inigo Orits de Retes memberi nama Nueva Guin dan ada pelaut lain yang memberi nama Isla del Oro yang berarti Pulau Emas. Robin Osborne dalam bukunya Indonesia Secret War: The Guerrilla Struggle in Irian Jaya 1985 menjuluki provinsi paling timur Indonesia ini sebagai surga yang hilang. Tidak diketahui apakah pada peradaban kuno sebelum Masehi, di Papua telah terdapat kerajaan. Bisa jadi zaman dahulu telah terdapat peradaban maju di Papua. Pada sebuah konferensi tentang lampu jalan dan lalu lintas tahun 1963 di Pretoria, Afrika Selatan, C.S. Downey mengemukakan tentang sebuah pemukiman terisolir di tengah hutan lebat Pegunungan Wilhelmia, Pegunungan Trikora di bagian barat New Guinea, Papua yang kini memiliki sistem penerangan maju. Para pedagang yang dengan susah payah berhasil menembus masuk pemukiman ini menceritakan kengeriannya kepada cahaya penerangan yang sangat terang benderang dari beberapa bulan yang ada di atas tiang-tiang di sana. Bola-bola lampu tersebut tampak secara aneh bersinar setelah matahari mulai terbenam dan terus menyala sepanjang malam setiap hari. Kita tidak tahu akan kebenaran kisah ini, tapi jika benar itu merupakan hal yang luar biasa dan harus diselidiki. Papua telah dikenal akan kekayaan alamnya sejak dulu. Pada abad ke-18 Masehi, para penguasa dari Kerajaan Sriwijaya mengirimkan persembahan kepada Kerajaan Cina. Di dalam persembahan itu terdapat beberapa ekor burung cendrawasih yang dipercaya sebagai burung dari Taman Surga yang merupakan hewan asli dari Papua. Dengan armadanya yang kuat, Sriwijaya mengunjungi Maluku dan Papua untuk memperdagangkan rempah-rempah, wangi-wangian, mutiara, dan bulu burung cendrawasih. Pada zaman Kerajaan Majapahit, sejumlah daerah di Papua sudah termasuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Pada abad ke-16, pantai utara sampai barat daerah Kepala Burung sampai Nama Tota, Kabupaten Fakfak di sebelah selatan, serta pulau-pulau di sekitarnya menjadi daerah kekuasaan Sultan Tidore. Tanah Papua sangat kaya. Tembaga dan emas merupakan sumber daya alam yang sangat berlimpah yang terdapat di Papua. Papua terkenal dengan produksi emasnya yang terbesar di dunia dan berbagai tambang dan kekayaan alam yang begitu berlimpah. Papua juga disebut-sebut sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Papua merupakan surga keanekaragaman hayati yang tersisa di bumi saat ini. Pada tahun 2006, diberitakan suatu tim survei yang terdiri dari penjelajah Amerika, Indonesia, dan Australia mengadakan peninjauan di sebagian daerah pegunungan Fauja, Provinsi Papua, Indonesia.
Di sana mereka menemukan suatu tempat ajaib yang mereka namakan dunia yang hilang dan Taman Firdaus di bumi. Dengan menyaksikan puluhan jenis burung, kupu-kupu, katak, dan tumbuhan yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Jika dikelola dengan baik, orang Papua pun bisa lebih makmur dengan kekayaan alam yang melimpah tersebut. Beberapa raja-raja di Papua. Raja Said Arobi Uswanas dari Kerajaan Fatagar, Papua. Kerajaan Fatagar pada tahun 1880-an adalah salah satu kerajaan yang paling penting dari Onin atau daerah Fak-Fak. Pada saat itu, orang Papua berhak pergi untuk tinggal di Pulau Seram, di mana mereka juga mempunyai keluarga di sana. Kemudian nenek moyang dari Raja Fatagar kembali dan dinobatkan sebagai raja. Semua raja-raja yang berkuasa di Fatagar dikenal sebagai raja yang cukup baik dan bijaksana. Kini dia adalah politisi penting di Kabupaten Fak-Fak, yaitu Raja Said Arobi Uswanas dari Kerajaan Fatagar. Sebagian besar kerajaan di sini diperintah oleh dinasti keturunan dari dinasti Rumbati atau dibuat secara lokal semi kerajaan, kemudian independen oleh Rumbati. Fatagar adalah salah satu akar kerajaan dan dinasti keturunan dari dinasti Rumbati. Raja Patipi, Ahmad Iba, Kerajaan Rumbati. Salah satu mantan raja dari Kerajaan Rumbati adalah Patipi. Beliau sudah memerintah sejak lama. Beliau dikenal karena keinginannya memperkenalkan dan membawa Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Keberadaan dinasti raja ini adalah dinasti kedua yang mana pernah memerintah di Patipi. Raja pertama masih dalam pemerintahan di abad ke-20, bahkan sempat diperintah olehnya selama 2 kali periode raja pada waktu itu ketika dinasti kedua memerintah. Raja yang memerintah kini adalah sebatas wilayah Raja Bupati, yaitu Raja Patipi ketika Raja Bupati, Ahmad Iba dianggap sebagai penguasa ke-16 Kerajaan Patipi. Nabi Isa tidak langsung wafat setelah menegakkan kembali kebenaran yang telah dihancurkan Dajjal dan pasukannya. Namun beliau sempat menjalani hidup dan berkeluarga, bahkan memiliki keturunan. Inilah kehidupan Nabi Isa. Setiap muslim wajib hukumnya meyakini tentang turunnya Nabi Isa yang akan menegakkan kembali syariat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah salat mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan bagi umat ini. Pada akhir zaman, manusia akan mengalami kondisi yang sangat terpuruk. Tidak ada moral dan etika, bahkan banyak yang menyekutukan Allah. Keadaan umat manusia semakin mendekati puncak kehancuran ketika makhluk adidaya yang bernama Dajjal sebagai salah satu tanda-tanda besar akan tibanya hari kiamat. Dajjal dan pasukannya kemudian berhasil menguasai penduduk bumi dengan segala kemungkaran. Tidak ada pilihan bagi manusia kecuali mengikuti fitnah Dajjal atau mati terbunuh demi menjaga iman. Dalam situasi ini, turunlah Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang ditunggu-tunggu umat manusia di akhir zaman. Hanya beliaulah yang dapat menumpas kejahatan Dajjal dan pasukannya dengan kehebatan mukjizat yang diberikan Allah. Setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, bagaimana perjalanan hidup beliau sampai wafat? Untuk mengurai masalah ini, para ulama telah menerangkan beberapa riwayat tentang Nabi Isa setelah beliau berhasil membunuh Dajjal.
Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi, wafat pada tahun 930 Hijriah. Dalam kitab Badai Al-Zuhur, Fi Waqa'i Al-Zuhur, halaman 126 beliau berkata, ketika Nabi Isa menikahi perempuan penduduk Askolan dan melahirkan 2 orang anak, kemudian Nabi Isa berhaji ke Baitullah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Maka beliau sakit dan wafat di sana. Kemudian dikubur di samping kuburan Rasulullah SAW. Riwayat senada juga dikutip oleh Syekh Abdul Wahhad Asy-Sya'rani, wafat tahun 973 Hijriah, dalam kitab Makhtasar Tazkirah Al-Imam Abi Abdillah Al-Qurtubi, halaman 179. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam ketika sudah turun, ia akan menikah dan mempunyai anak. Kemudian tinggal selama 45 tahun dan dikubur bersamaku. Saya dan Isa berdiri dalam satu kuburan di antara Abu Bakar dan Umar. Sementara Imam Abu Laits As-Samarqandi wafat tahun 983 Masehi, yang dikutip oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab yang sama, menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam menikah dengan wanita Arab setelah berhasil membunuh Dajjal. Beliau dikaruniai 2 orang putri, kemudian Nabi Isa wafat dan istri juga wafat setelah hidup beberapa tahun. Mengenai tahun lamanya beliau hidup di bumi, Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan hadis yang berbeda dengan riwayat sebelumnya. Dalam kitab Musnadnya, bahwa Nabi Isa setelah turun ke bumi, hidup selama 40 tahun, bukan 45 tahun. Kemudian beliau wafat. Dari beberapa riwayat tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa Nabi Isa tidak langsung wafat setelah menegakkan kembali kebenaran yang telah dihancurkan Dajjal dan pasukannya. Namun beliau sempat menjalani hidup dan berkeluarga, bahkan memiliki keturunan. Kehidupan Nabi Isa. Kemudian beliau berhasil menciptakan kehidupan manusia kembali normal, hidup damai dan sejahtera selama bertahun-tahun. Setelah itu terjadilah hari kiamat. Hari yang pasti terjadi, namun waktu terjadinya tetap menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.